itu ada yang jadi si A dan jadi si B. Si A itu akan bertugas ngepal tangannya, seolah-olah di dalam tangannya itu ada benda yang berharga yang dia punya. Nah, kemudian si B, pasangan nanti itu bertugas untuk membujuk, merayu atau memaksa agar si A mau membuka tangannya. Langkah-langkahnya boleh diserahkan kepada Bapak Ibu masing-masing. Kita mulai. Pasangan Kurnia sama Bu Eni nanti. Ya semuanya berpasangan. Nah, jadi ada yang jadi si A, ada yang jadi si B. Baik. Nah, kita mulai. Silakan yang jadi A tunjukkan dulu siapa yang jadi B. Boleh duduk, boleh berdiri. Ya, kita kasih kesempatan untuk si B untuk membujuk atau memaksa agar si A mau membuka tangannya. Waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Boleh paksa ya? Terserah. Tidak tahu. Boleh kita bujukkan, boleh kita paksakan. Mulai dengan menggoda, menggeliti, bahkan menawari Anda uang, boleh. Seolah-olah ada sesuatu di dalam tangan si A. Oke, cukup, waktunya habis. Sekarang saya tanya, bagaimana hasilnya, siapa yang A? Kak Putri A. Jadi apa hasilnya? Apakah kita bisa membuka tangan? Satu balik. Kak Putri bisa membujuk Vika, mau Vika membuka? Oh iya. Vika yang A, Vika yang membuka. Di sini Pak Saini. Yang A siapa? Alek membuka. Nah. Di belakang Eva yang A membuka. Kak Eci siapa yang A? Kak Bagus membuka. Kak Eci yang A, Kak Eci yang membuka. Di sini? Coba. Nah, baik. Terima kasih. Itulah kegiatan pemantik kita untuk masuk ke dalam materi perubahan paradigma pendidikan. Nah, kemudian kita lihat apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda, atau maaf, apakah Anda yang A tadi mau membuka kepala tangan Anda? Jika mau, kenapa alasannya? Vika. Ada ancaman dari Putri. Karena tidak ada ancaman kata Vika. Kalau di sini, ya kenapa tidak membuka? Soalnya ini berharga. Oke. Contoh saja. Jadi kalau menurut Vika, tidak apa dibuka karena Kak Putri tidak memaksa dan mengancam. Jadi dengan sukarela kita bukanya. Kalau yang di belakang Siska tadi tidak bersedia membukanya karena menganggap itu berharga bagi dia. Nah, jadi berdasarkan permainan tadi, kita biasanya menganggap bahwa guru atau orang dewasa itu punya kewenangan lebih kepada anak-anak kita, kepada anak di rumah. Kita bebas mengatur mereka. Jadi itu sebenarnya salah. Jadi itu hanya ilusi semata. Jadi yang tadi mau membuka tangan itu bukan karena Kak Putri yang berhasil membujuk, bukan, tapi karena ada kesediaan dari si yang punya tangan tadi yang mau buka. Nah, itu kenapa yang di belakang tidak membuka? Karena memang Siska tadi itu merasa dia punya tanggung jawab untuk menutup tangannya itu tadi, dan mau menyerahkan ke yang membujuk tadi. Nah, ada 4 ilusi, ya. Pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu ilusi yang pertama. Ilusi yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi menurut kita, kalau kita ngasih instruksi yang baik, itu semuanya bermanfaat.
dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan atau menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Nah, jadi kalau terbiasa kita memberikan masuk penguatan positif, ada kemungkinan nanti pendapat sang guru mereka akan bergantung kepada pendapat si guru tadi. Ini dia. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu sering kita lakukan. Ketika anak membuat suatu kesalahan, kita menggunakan kalimat-kalimat yang membuat mereka merasa itu kesalahan mereka. Bagaimana sih kamu kasihan sama orang tua, itu contoh. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai orang dewasa itu tidak bisa memaksakan apapun kepada peserta didik maupun kepada anak kita. Sama seperti permainan tadi, itu tergantung dari yang punya tangan. Kalau yang punya tangan bersedia membuka, ya berarti itu kekuasaannya mereka, bukan karena kita yang dewasa. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pendekatan teori kontrol. Nah, jadi yang sebelumnya itu yang kita pahami sebelumnya adalah teori stimulus respon. Nah, sekarang kita akan berubah paradigma kita, pandangan kita menjadi teori kontrol, bahwa setiap orang memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Nah, ini perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau Bapak Ibu mau buka modul lengkapnya itu ada di dalam grup, sudah saya kirim. Nah, ini hanya sedikit bagian saja bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon itu realitas kita sama, menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau di teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Jadi anak datang ke sekolah itu bisa saja semuanya tidak memiliki tujuan yang sama. Ada mungkin cuma untuk sekedar bermain di sekolah. Mungkin ada yang memang niatnya untuk belajar. Mungkin ada yang niatnya sekedar ingin ketemu sama gurunya. Nah, itu yang pertama. Kemudian semua orang melihat yang sama. Padahal pada teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu kenapa kita dibilang setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bagaimana kita menggunakan sudut pandang kita sebagai orang lain. Oh, ini ternyata beda sudut pandangnya dengan aku, dengan saya. Nah, bagaimana menurut sudut pandang itu ya? Maka kita pikirkan hal tersebut. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Sebagai contoh, ada siswa yang manjat pagar misalnya. Nah, kita memandang memanjat pagar itu merupakan suatu kesalahan. Padahal kalau kita telusuri lebih jauh, yang ia lakukan itu, memanjat pagar itu bisa saja karena ia mencari kebutuhan akan kesenangan. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut kebutuhan dari setiap manusia. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa setiap orang itu memiliki tujuannya masing-masing. Kemudian pada stimulus respon itu beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Anda mau bangun jam berapa, Anda mau pergi ke sekolah jam berapa, itu kan diri kita sendiri yang mengaturnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Yang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon itu berpikir menang atau kalah. Tapi pada teori kontrol itu berpikir menang-menang atau win-win solution. Nah, jadi kita masuk ke teori ke materi disiplin positif. Disiplin positif ini cenderung diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut harus diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri. Nah, jadi kalau disiplin itu muncul karena aturan yang kita buat, maka itu disebut motivasinya dari luar. Nah, yang kita harapkan motivasi itu dari dalam diri sendiri. Contoh, datang ke sekolah tepat waktu, tanpa adanya hukuman dari kepala sekolah, tanpa adanya penghargaan, tetap kita datang pagi. Nah, itu contoh motivasi intrinsik dari dalam. Sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, jadi orang yang tadi datang pagi bukan karena takut dihukum atau karena takut karena tidak dapat penghargaan, itu karena di dalam dirinya punya nilai kebajikan yang menganggap bahwa aku harus datang untuk bertemu dengan anak-anak tepat waktu. Nah, itu nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu tidak memandang agama, suku, dan ras. Jadi semuanya sama. Nilai kebajikan universal. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, disiplin ini itu sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita sering misalnya membagikan makanan kepada siswa. Nah, ketika kita ingin membagikan secara adil, maka di dalam diri kita sudah punya nilai kebajikan keadilan misalnya. Itu contoh. Nah, ini ada beberapa contoh nilai kebajikan universal. Yang pertama itu kalau dari profil pelajar Pancasila ada 6: beriman, bertakwa pada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berpikiran global, gotong royong, kreatif. Dari Ibu Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan selanjutnya. Kemudian 9 pilar karakter, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat, santun, dermawan, dan masih banyak lagi. Jadi ada 6 nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diciptakan oleh orang-orang, ya. Nah, salah satunya yang kalau dari Indonesia itu profil pelajar Pancasila. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cica Sari. Ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat. Saya. Atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu. Apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau jawab? Yang sering datang tepat waktu? Kasari lah. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Dio. Kalau saya, maaf mesti pertanyaannya apakah Anda akan tetap datang tepat waktu? Iya, saya tetap melakukan itu karena itu tanggung jawab saya. Iya. Tepuk tangan. Itu dari sudut pandang orang yang tepat waktu. Terima kasih Bapak. Jadi sekarang sudut pandang dari orang yang tidak tepat waktu. Saya yang jawab ya. Jadi dulu saya sempat baru-baru ngajar itu selalu datang tepat waktu. Karena tadi nilai-nilai kebajikan universal yang dipegang sama kayak Bu Eva, nilai kebajikan universal yang Ibu Eva pegang adalah tanggung jawab. Nah, karena tidak pernah ditegur, lama kelamaan disiplin itu hilang, memudar.
Yang awalnya absen sering terlambat, jadi tidak pernah absen tepat waktu. Saya terakhir kemarin 2 bulan kemarin. Jadi setelah belajar ini, saya merasa tertampar. Nah, jadi sekarang saya sudah datang tepat waktu. Nah, itu adalah motivasi namanya, ya. Jadi nanti itu akan kita bahas ke slide berikutnya. Nah, jadi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh motivasi. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu contoh kalimat bahwa anak itu hanya punya motivasi eksternal. Jadi dia khawatir hukuman atau konsekuensi dari tindakan yang ia lakukan. Kemudian motivasi kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nih, hal tersebut juga termasuk ke motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini contoh kalimatnya. Murid akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, ini contoh dari motivasi internal dari dalam diri. Nah, jadi menurut Bapak Ibu, yang Bu Eka lakukan itu motivasi yang keberapa? Internal, motivasi yang ketiga. Nah, anak Bu Eva melakukan itu karena nilai-nilai kebajikan yang ia pegang. Baik, ini perbedaan motivasi eksternal dan internal. Pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Kalau motivasi eksternal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut atau menghindari dari hukuman atau mengharapkan penghargaan. Contoh, saya dulu pernah menerapkan papan bintang. Jadi saya merasa papan bintang itu efektif untuk mengatur perilaku dari siswa-siswa. Ternyata penghargaan seperti itu merupakan suatu kekeliruan. Jadi tidak benar bahwa kita bisa mengontrol murid tadi berdasarkan penghargaan. Bedanya penghargaan dengan hadiah lomba itu kalau penghargaan kegiatan yang mereka lakukan itu tidak membutuhkan effort yang lebih. Tapi kalau mereka lagi lomba LCC misalnya, nah itu perlu effort yang lebih, maka itu harus tetap dapat penghargaan. Itu bedanya. Yang kita bahas di sini adalah penghargaan dari hal-hal kecil. Contoh, memberikan bintang jika mereka melakukan hal-hal baik. Nah, selanjutnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu akan membentuk identitas gagal. Nah, identitas gagal ini maksudnya murid akan merasa bahwa dia orang yang tidak sukses, atau orang yang tidak baik, atau orang yang tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi kalau identitas sukses itu akan menjadikan mereka pribadi yang memiliki disiplin positif. Nah, itu bisa diwujudkan kalau identitas gagal itu melalui hukuman. Kalau identitas sukses itu melalui konsekuensi dan restitusi. Nah, itu perlu diingat. Kalau identitas gagal akan mengakibatkan kalau hukuman akan mengakibatkan identitas gagal, kalau konsekuensi dan restitusi akan menciptakan identitas yang sukses. Tampil di depan ini adalah sedikit perbandingan bagaimana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu biasanya sifatnya mendadak. Contoh, ada siswa terlambat, ayo silakan lari 10 kali lapangan. Nah, itu contoh dari sebuah hukuman. Tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa sebelumnya. Tapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan awal, atau murid sudah tahu kalau mereka melakukan hal tersebut, mereka akan mendapatkan konsekuensi ini. Contoh, ada peraturan sekolah, terlambat 3 kali orang tua dipanggil. Nah, peraturan itu mereka udah tahu
Jadi kalau udah tahu, berarti itu bukan hukuman atau konsekuensi yang tiba-tiba. Ya, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, kalau dengan restitusi itu mereka mendapatkan penguatan. Mereka bisa menentukan solusi apa yang mereka akan lakukan. Misal mereka melakukan merusak fasilitas sekolah, misal memecahkan kaca. Nah, setelah dilakukan pembicaraan, pendampingan, diskusi dengan peserta didik, nah nanti ada tahapannya, nanti akan dibahas segitiga restitusi. Nah di akhir nanti mereka akan menentukan sendiri, menurut kamu dari apa yang sudah kamu lakukan, apa yang bisa diperbuat untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, misalnya mengganti, oke, setelah mengganti itu kira-kira nilai apa yang harus kita pegang? Nah, nilai kebajikan yang tadi, misalnya tanggung jawab. Terus nanti akan kita lanjutkan lebih dalam tentang segitiga restitusi. Oke, ada quiz. Di sebelah kanan ini itu ada tabel tindakan seorang guru. Saya bacain. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Kenapa hukuman? Tadi kata Tio kalau hukuman itu kalau mendadak kan udah ada, kalau konsekuensi itu udah tahu dia kalau melakukan kesalahan dia bakalan ada peraturan yang dibuat sebelumnya. Kalau hukuman itu udah laku itu. Baik, terima kasih Kak Maya. Yang lain, apakah sependapat? Menurut Bapak Ibu, apakah mencatat 100 kali itu termasuk hukuman? Ya. Jadi benar bahwa mencatat 100 kali dalam buku itu merupakan sebuah hukuman. Kemudian yang kedua, Lani mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, tadi udah dikasih contoh ini ya. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi anak-anak tuh biasanya hobi di meja. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, hukuman. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ayo. Ada yang beranggapan konsekuensi, ada yang beranggapan hukuman. Nah, kalau memang itu sudah disepakati, maka konsekuensi. Tapi kalau melihat dari kalimat yang atau sanksi yang diberikan, kayaknya ini lebih ke hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi sudah sedikit saya bahas tentang papan bintang. Nah, jadi kalau papan bintang itu misal saya tidak masuk hari itu, saya tidak masuk. Saya biasa mengasih bintang. Tiba-tiba yang masuk Kurnia ke dalam kelas. Kurnia kan tidak tahu kebiasaan atau budaya yang ada di dalam kelas. Nah, karena mereka melihat guru lain yang masuk, oh hari ini ibu ini yang masuk, kayaknya aku udah dapat bintang. Nah, maka mereka tidak akan melakukan perbuatan atau nilai-nilai yang disepakati tadi. Nah, itu efek buruk dari penghargaan. Nah, ini makanya judulnya dihukum oleh penghargaan. Nah, selanjutnya ada beberapa pernyataan dari hasil pengamatan PON
tentang tindakan yang memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Itu berdasarkan penelitian si Stone. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi hukuman itu akan berpengaruh baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian penghargaan tersebut tidak efektif. Nah, jadi seperti contoh tadi, kalau guru lain yang masuk, maka tindakan yang baik-baik yang sudah disepakati tidak akan dilakukan oleh si siswa. Kemudian penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini maksudnya kalau kita sudah terbiasa memberikan hadiah kepada anak, maka sedikit banyaknya akan mengurangi tingkat kreativitas mereka karena sudah terbiasa, istilahnya sudah kayak pamrih mereka. Mereka mengharapkan udah dikasih hadiah, baru mereka mau berbuat, baru mau kreatif. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, nah sama contohnya dengan yang tadi. Kemudian penghargaan itu menghukum, dan yang terakhir motivasi dari dalam diri. Nah harapannya setelah kita mengikuti destinasi ini, Bapak Ibu bisa memunculkan motivasi intrinsik dari siswa-siswi. Nah ini yang penghargaan yang efektif. Mungkin sedikit saja saya bahas. Penghargaan tidak efektif ini, jika saya hanya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Jadi itu yang dimaksud penghargaan tidak efektif. Poin nomor 2. Kemudian, baik, ini hanya contoh. Jadi di dalam WA, grup WA, saya sudah mengirimkan ke Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu ada waktu untuk membaca lebih lanjut, itu di modul 2.1 kalau tidak salah, 2.2 tentang motivasi, hukuman dan restitusi. Di situ ada penjelasan lebih lanjut tentang macam-macam dihukum oleh penghargaan. Materi selanjutnya tentang restitusi. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar restitusi. Jadi apa yang dimaksud dengan restitusi? Jadi restitusi adalah suatu pendekatan. Tadi udah kita bahas juga sedikit tentang motivasi, hukuman dan restitusi. Jadi restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari sebuah restitusi itu yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Lalu memberikan tawaran bukan sebuah paksaan. Kemudian memperbaiki hubungan dan terakhir menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah ini tabel perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini kasusnya murid datang terlambat ke sekolah. Hukumannya murid disuruh berdiri di depan kelas, itu hukuman. Baik, sudah kita ketahui bersama tadi. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Misal siswa terlambat 15 menit. Nah, maka setelah jam selesai mau jam istirahat, siswa tetap di dalam kelas karena itu adalah konsekuensi dari datang terlambat yang sudah disepakati. Terakhir, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Nah, jadi nanti diskusi dengan siswa, menurut kamu apa yang sudah kamu lakukan barusan itu tepat? Salah Pak. Nah, kenapa salah? Karena seharusnya saya disiplin datang tepat waktu. Menurut kamu nilai atau keyakinan kelas apa yang telah yang belum terpenuhi? Misal nilai keyakinan, disiplin, tanggung jawab.
Nah, maka apa yang harus kamu lakukan? Yang akan saya lakukan, Pak, saya akan bangun lebih awal, menyiapkan segala keperluan sekolah di malam hari, tidak tidur terlalu malam. Nah, itu kegiatan restitusi yang bisa dilakukan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan restitusi. Jadi kita tahu bahwa restitusi ini dilakukan oleh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi guru sebagai posisi kontrol manajer ini lebih fleksibel. Dia bisa terkadang jadi teman, bisa terkadang jadi pemantau. Nah, jadi bisa menciptakan motivasi intrinsik dari dalam. Nah, apa saja segitiga restitusi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Nah, contoh kalimat-kalimat dari segitiga restitusi ini. Misal ada anak yang jahil sama kawan. Alex misalnya ganggu Bella, nangis si Bella. Terus kita lakukan penanganan dengan restitusi. Pertama kita tanya, kita stabilkan dulu identitas Alex. Alex, jadi yang kamu lakukan itu bukan kamu satu-satunya. Bapak pun juga dulu sering jahil sama kawan. Contoh, itu kita sudah menstabilkan identitas si Alex. Kemudian menanyakan keyakinannya. Nah, kemarin kan kita udah buat kesepakatan kelas nih. Salah satu kesepakatan kelasnya ingat tak? Ingat Pak, saling menghargai misal. Nah, itu keyakinan kelas yang diingat oleh siswa. Nah, berarti berdasarkan keyakinan kelas tersebut, apakah kamu sudah melakukan hal yang benar atau salah? Salah Pak. Jadi lanjut ke validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tahu si anak tadi butuh 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu salah satunya kesenangan misalnya. Nah, saya melakukan itu Pak karena saya senang aja melihat ketika teman saya jahili. Nah, jadi setelah melakukan 3 segitiga restitusi ini, maka Alex tadi akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, Alex tadi bisa belajar dari kesalahan yang dia buat. Nah, ada miskonsepsi, jika kita melakukan segitiga restitusi, maka kita tidak boleh lagi memberikan konsekuensi. Nah, jadi itu keliru. Nah, yang benar kalau kita menerapkan segitiga restitusi, maka tetap bisa kita menerapkan konsekuensi dari perbuatan yang sudah mereka lakukan. Misal ada anak yang menumpahkan makanannya ke baju teman, maka kalau kita tidak menerapkan konsekuensi, baju teman tadi bisa saja tidak dicuci oleh si anak yang melakukan. Padahal dengan konsekuensi inilah si anak belajar bahwa dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Jadi dia belajar bahwa kesalahan yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang di luar dari keyakinan yang dia miliki. Dia yakin bahwa dirinya adalah pribadi yang saling menghargai, maka dia akan membantu, akan mencoba untuk membersihkan pakaian dari teman yang dia kotori tadi. Nah, saya akan membagikan contoh kasus. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu buka file masing-masing, yang jadi guru buka guru, yang jadi siswa. Ini contoh adalah jika Bapak Ibu bertindak sebagai guru. Nah, jadi di bawah, bagian bawah itu sudah terdapat kalimat-kalimat yang dapat Ibu sampaikan kepada peserta didik. Jadi kasusnya adalah si Ali ini mengganggu Amira, mengejek Amira karena nilainya lebih rendah. Nah, guru tadi itu akan mengatasi permasalahan tersebut. Nah, diatasilah dengan cara segitiga restitusi ini. Nah,
tahapannya itu ada di bagian bawah. Tugas-tugas yang harus dilakukan juga tersedia di situ. Yang pertama itu melakukan percakapan. Yang kedua, percakapan itu harus menggali sudut pandang kenapa Ali melakukan hal tersebut. Apakah karena kebutuhan kesenangan, atau karena kebutuhan kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Nah itu untuk yang murid nanti bisa dibaca di file yang murid. Kemudian kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Ali, ya ini tadi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang telah dilanggar. Nah jadi keyakinan kelas juga sudah tersedia di sini. Keyakinan kelas yang pertama adalah setiap anggota perlu belajar. Keyakinan yang kedua, setiap anggota perlu merasa senang. Kemudian keyakinan kelas yang ketiga, saling menghargai. Dan keempat, perlu merasa aman. Nah dari keyakinan ini nanti dibahas dengan si Ali. Guru dan Ali membahas keyakinan kelas mana yang sudah salah, mana yang perlu dikuatkan. Keyakinan kelas mana yang telah dilanggar. Ada yang sudah mau praktek Bapak Ibu? Satu guru, pasangan guru, satu pasangan mahasiswa PBL ya. Nah ini kalau dari file yang dibuka dari sisi murid. Nah kalau dari sisi murid, tugas Anda sebagai Ali adalah memberikan informasi pada pertanyaan yang sesuai dengan keterangan di bawah ini. Jadi berikan informasi yang sesuai yang di bawah, yaitu ceritakan sudut pandang Anda sebagai Ali. Nah kenapa Anda melakukan hal tersebut? Kemudian kebutuhan apa yang berusaha Anda penuhi? Jika ditanya alasan kenapa mengejek Amira, bisa dikatakan karena awalnya saya merasa bahwa saya lebih hebat dari Amira. Nah itu sudah diberikan kalimat apa yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian Anda selanjutnya merasa bersalah karena sudah mengejek Amira. Kemudian keyakinan yang dilanggar adalah setiap anggota perlu saling menghargai. Keyakinan yang nomor 3. Kemudian jika Anda ditawarkan restitusi, jawaban Anda jawablah dengan iya. Aksi yang ingin Anda lakukan untuk memperbaiki hal ini adalah meminta maaf kepada Amira dan mengajak rekan kelas untuk mengulas kembali keyakinan di kelas yang sudah dibuat. Nah, sudah ada jawabannya. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Saya ini jadi Ali. Tinggal praktek lagi. Katanya udah selesai. Amiranya putih. Udah. Ini halaman di kelas sama. Yang itu di dalam Syuting kami. Di bajunya di bawah. Iya, syuting nih. bawah. Kasusnya Ali, jadi Amira. Ali itu sumpah kayaknya sama Amira. Oh iya dah. Nanti saya yang jadi Amira yang nanti itu praktek dari Ali dulu Saya kita ini jadi Amira. Ali. Nah, Pak Zaini, ayo Pak. Nagil putih. Boleh Sudah, nggak boleh. Kita yang jadi guru baru. Kau jadi Amira, cocok. Salah, aku jadi Ayo, boleh? Boleh nengok HP, tidak dilarang nengok HP. Ya, boleh. Praktek dulu boleh. Boleh cuci? Ya, yang lain dulu lah Pak, biar aku bilang. Ya, satu guru, satu mahasiswa. Mania dia. Mereka hanya lebih tenang.
Stop. Jangan pencet. Ayo, silakan. Siska. Coba kayak Ci dulu, Pak. Kakak jadi Di lawan. Kakak dulu. Nggak ada yang benar salah. Nggak ada Iya, yang benar ini yang salah. udah datang ibu. Sama-sama belajar. Apa ini? Ya, Bu. Drama. Drama. Kalimatnya sudah ada, langkah-langkahnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mempraktekkan segitiga restitusi ini. Ayo, Siska, mau? Ayo, silakan. Buat kasus gitu. Ada masalah. Di mana? Di situ. Di situ, Pak. Ini dua kamera dulu. Wih, ya. Semua butuh. Syuting, Kak. Suaranya jadi siapa? Jadi kan. Kasusnya itu nggak perlu dijelasin ibu gurunya? Kasus tidak perlu dijelasin. Boleh. Langsung aja. Boleh kita mulai dari siapa yang Ali? Boleh. Ali ganggu saya Amin. Kita bilang nampak nggak di sini? Enggak, di sini. Berarti kakak ini yang sama belajar. Nampak. Iya. Ini nilai saya lebih tinggi dari kamu. Saya 90, kamu 60. Bisa. Ali, kenapa mengganggu Amira? Benar kamu mengganggu Amira. Ali berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi boleh ibu tahu alasan kamu pasti punya alasan kan untuk mengganggu Amira. Apa alasannya? Saya merasa senang. Merasa senang? Oke. Ali, kita kan udah membuat keyakinan kelas. Ali udah tahu kan keyakinan kelas kita. Menurut Ali, keyakinan apa yang belum Ali lakukan? Yang belum saya lakukan? Saya belum mengajari teman. Iya, jadi bagaimana? Apakah Ali merasa ini perbuatan yang benar atau salah? Menurut saya salah, karena saya mengikuti Amira. Oh iya, bagus. Silahkan minta maaf kepada Amira nanti ya. Oke, terima kasih. Satu lagi lah. Satu lagi. Dia gimana? Jangan nyerah. Bapak jadi Ali. Oke, ibu guru jangan nampak dulu. Satu. Tadi ya? 1, 2, 3. Hei Ali, nilai kamu rendah sekali daripada nilai saya. Nilai saya dong bagus 90. Iyalah. Ya, ceng. Kenapa Kak Jana? Apa yang kalian lakukan? Ali yang saya Bu. Ali. Nah, Amira di situ dulu ya. Ali ke sini dulu, silakan. Apa yang Ali lakukan kepada Amira? Gak ada Bu, saya hanya bilang nilai saya lebih tinggi daripada Ali. Nah, kamu tahu kan berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi tidak boleh mengejek. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu kepada Amira. Saya merasa bangga karena nilai saya lebih tinggi daripada nilai Amira. Ini walaupun kamu lebih tinggi, tidak berarti kita lebih bagus ke depannya dari orang lain. Nah, apa keyakinan kelas yang kita yang percayai kemarin yang sudah Ibu bilang? Saya menghargai. Apakah sudah dilakukan? Belum. Jadi Ali tidak boleh melakukan buruk berupa seperti itu lagi nak ya. Baik Bu. Oke, silahkan sekarang maafkan sama Amira. Sini Amira. Amira, minta maaf ya. Bagaimana tuh dia? Kalau ini bisa duet dah. Ya, boleh. Iya kan? Langsung ada kamera. Nah, jadi yang perlu diingat adalah terima kasih dulu kepada Siska dan Ina dan Kak Putri sama Pika. Nah, jadi yang perlu diingat adalah solusi itu muncul dari peserta didik itu, bukan kita yang memberikan keputusan. Ayo kamu tanggung jawab. Nah, jadi solusi itu harus muncul dari dalam diri peserta didik.
Eh, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi materi sudah habis. Kalau ada bapak ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya Pak Tio dan Tio sendiri. Yang pertama yang mau saya tanyakan mengenai Pak Tio tadi memberikan penjelasan tentang Pak Tio pernah memberikan bintang kepada anak. Dan saat ini saya juga lakukan itu Pak Tio. Tadi yang saya dengar bahwa Pak Tio mengutarakan bahwa memberikan bintang itu sepertinya tidak ada sisi positifnya, yang ada hanya sisi negatif. Menurut saya maksudnya di sini dengan kita memberikan sebuah bintang itu adalah suatu penghargaan untuk anak-anak. Yang tadinya Pak Tio menjelaskan bahwa maksudnya gini, anak itu melakukan ketika karena ada bapaknya yang nanti akan memberikan bintang gitu. Cuman menurut saya untuk hal ini memberikan bintang sedikit ada positifnya Pak Tio. Kenapa seperti itu? Itu akan membiasakan anak-anak untuk melakukan hal yang baik. Nah gitu. Yang pertama. Yang kedua tadi ada acuan bahwa contoh kita tadi melakukan anak-anak melakukan hal yang salah, terus di apa tadi tiga restitusi ya. Dengan akhirnya tadi Pak Tio bilang bahwa anak yang menyimpulkan yang memberikan apa ya hasil akhirnya anak gitu ya sesuai keinginan anak. Gimana tadi ini? Maksudnya semua itu jangan paksaan dari guru gitu nah. Sementara yang selama ini saya lakukan di ending akhirnya anak tuh selalu bermaafan gitu nah. Anak tuh sepertinya akhirnya memang harus ya sudah maafin yuk. Nah gitu. Itu secara tidak langsung saya merasa memaksa diri bahwa anak itu ya harus memaafkan temannya gitu. Terus kayak tadi kita memberikan hukuman, sementara tadi endingnya bahwa kita udah maafkan. Kayak contohnya tadi menjatuhkan makanan ke temannya, sementara kita memberikan hukuman dengan kan secara langsung tadi konsekuensinya langsung. Anak disuruh mencuci baju tersebut, sementara yang selama ini saya lakukan, selama ini saya terapkan, ketika terjadi sesuatu kepada anak-anak, selalu akhir endingnya tuh bermaafan gitu Pak Tio, tanpa harus ada hukuman kepada anak-anak yang melakukan kesalahan seperti itu Pak Tio. Bagaimana untuk selanjutnya? Terima kasih. Baik, ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama tentang papan bintang tadi ya. Nah, papan bintang. Jadi papan bintang tadi menurut Ibu Eva itu sesuatu hal yang baik karena menciptakan pembiasaan pada siswa. Memang betul. Bisa dilihat di depan penghargaan yang diberikan itu akan menciptakan perilaku siswa sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Oh, aku buang sampah pada tempatnya, aku dapat bintang. Tapi itu semua dilakukan bukan dari dalam diri mereka. Jadi yang paling baik adalah motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik. Nah, kalau tadi mereka buang sampah tadi itu udah bagus, memang tak salah. Buang sampah dapat bintang, tak salah. Tapi itu dilakukan mereka karena ingin dapat bintang. Nah, oh, aku lagi dapat bintang. Nah, jadi kakek kalau udah ada bintang dengan guru lain masuk berikutnya. Nah, tak mau lagi dilakukannya. Karena misalnya naik dari kelas Kak Eva naik ke kelas Tio tidak menerapkan itu misalnya lagi kan. Nah, akhirnya anak tetap buang sampah dalam laci misalnya. Nah, itu kenapa penghargaan itu dianggap sebagai hukuman. Nah, karena salah satunya tadi jangka panjangnya itu hanya menjadi motivasi eksternal. Jadi mereka melakukan itu semata-mata karena 2 tadi ada motivasi kita bahas.
ada 3 dari motivasi. Motivasi yang pertama karena untuk menghindari perasaan tidak nyaman. Kemudian motivasi kedua untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, kalau kita hanya fokus untuk ngasih bintang saja, maka nanti motivasi yang muncul hanya dari yang satu atau yang dua. Misal mereka tidak melakukan buang sampah pada tempatnya, maka dapat hukuman ngambil sampah di lapangan misalnya. Nah, itu dari luar diri mereka, Pak, karena tekanan akan peraturan yang sudah dibuat. Nah, itu kalau posisi guru sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, pokoknya yang di bawah manajer tadi yang melakukan hal-hal tersebut. Nah, nanti jadinya motivasinya dari luar, itu endingnya. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi kata Bapak tadi akhirnya nanti mereka cukup dianggap kalau sudah maaf-maafan itu dianggap sudah selesai. Nah, memang maaf-maafan itu tanda permasalahan tersebut sudah selesai. Tapi apakah maaf-maafan itu muncul dari Ibu Eva atau muncul dari si anak, itu yang berbeda. Kalau Bu Eva yang mengarahkan, ayo minta maaf. Nah, mereka berarti ada kemungkinan belum menyadari bahwa perilaku mereka tersebut merupakan suatu kesalahan. Bisa saja saya jahil kepada Pak Saini. Nah, Bu Eva suruh minta maaf ya Pak Saini. Ya udah selesai. Saya merasa bahwa dalam yang saya lakukan itu tidak salah. Karena disuruh Bu Eva minta maaf, saya minta maaf. Nah, kalau kita bilang gini, coba anak ibu mau tidak maafin temannya, gitu. Proses kesadaran itu lagi. Bukan dihubungkan dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang universal tadi, dihubungkan ke situ. Menurut kamu, apakah perilaku mengganggu orang tersebut merupakan suatu nilai yang baik, nilai kebajikan universal mana yang kamu langgar? Nah, dihubungkan ke situ. Oh, kita harus saling menghargai, tidak boleh menjahili bahkan sampai merugikan orang lain. Nah, dihubungkan ke situ. Nah, dengan mereka tahu bahwa ada nilai yang mereka langgar, nah, mereka menyadari bahwa perilaku mereka tersebut suatu kesalahan. Nah, nanti solusinya baru bisa dari mereka sendiri. Nah, tadi Bu Eva tanya apakah apa tadi yang ketiga? Cuci baju? Hukuman. Oh ya, tadi kan saya sempat menyinggung bahwa posisi manajer ini bukan berarti dia tidak bisa memberikan konsekuensi kepada si pelaku. Jadi posisi manajer ini adalah kombinasi posisi teman dan posisi pemantau. Jadi posisi pemantau ini adalah guru yang memberikan konsekuensi dari tindakan yang sudah dibuat. Nah, jadi tindakannya tadi salah nih, menumpahkan ke baju teman. Nah, maka si manajer itu bisa saja mengarahkan agar siswa tersebut menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jadi misal kancing bajunya yang copot, kalau cuma minta maaf kan berarti tidak ada konsekuensi dari perilaku tersebut. Nah, jadi kita sebagai guru, bagaimana caranya membimbing agar solusi itu muncul dari mereka. Kalau ternyata solusi itu tidak tepat atau tidak memuaskan, nah tugas kita sebagai manajer tadi bagaimana membimbing agar solusi yang dihasilkan, yang diberikan oleh siswa sudah benar. Pak, mungkin nanti kami jahit bajunya. Nah, bisa kamu jahit? Belum bisa misalnya Pak. Nah, nanti belajar sama kawan anak pramuka yang sudah bisa jahit. Nah, jarumnya nanti ambil di UKS misalnya. Nah, langsung jahit di situ bajunya. Itu sebagai contoh. Jadi ya contoh bahwa sebuah tindakan atau kesalahan itu tetap tidak semuanya
harus minta maaf saja, terus tidak ada konsekuensi. Tetap kalau yang merugikan tetap harus ada konsekuensi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Tanggapan? Silakan Kak Eci. Iya, terima kasih. Sejujurnya terharu dan bangga sekali sama adik-adik yang sudah di level ini. Semoga pandangan demi pandangan itu membelajarkan kita sama-sama ya. Kalau kakak pribadi lebih mengambil intisari dari semua ini bahwa kayak kita di SD ini sebetulnya produk keluaran kita itu mengacunya pada keluaran kelas 6. Artinya tidak ada guru yang satupun yang hebat kecuali saling menghebatkan gitu. Dari mulai pola pendidikan 1 sampai kelas 6 itu memang harus menjadi visi bersama. Kata kunci di sini saya ingat kata-kata dari Sigmund Freud. Itu dia bilang manusia itu alam bawah sadarnya 80% gitu. Jadi apa yang kita alami dari 0 bulan sampai sekarang sebenarnya kesan yang tersimpan di bawah alam sadar itulah yang akan melekat menjadi karakter kepribadian seseorang. Dan kata kunci di budaya positif ini menurut saya ada pada kata kontrol tadi. Jadi sebaik-baik apapun yang kita pelajari, terutama kita sebagai pendidik, mari sama-sama kita mengontrol diri kita. Bukankah katanya pepatah bilang musuh terbesar itu adalah diri sendiri gitu. Jadi mana mungkin kita memiliki visi yang istimewa di hadapan murid-murid kalau kita saja tidak bisa mengontrol visi pribadi kita, yaitu menjadi guru yang bahagia gitu. Jangan-jangan kalau kita sangkut pautkan dengan KSE, sosial emosional, kita dengan tidak kesadaran penuh berada di tengah mereka. Kita membawa segala gejolak pribadi gitu. Jadi yang terbaik di posisi kontrol adalah mengontrol diri sendiri. Jadi saya pernah mendengar waktu saya pendidikan guru penggerak, siswa belajar sedikit dari guru, guru belajar banyak dari siswa. Jadi tanpa kita sadar sebenarnya menghamba menurut kata Ki Hajar Dewantara itu adalah sebaik-baiknya memaksimalkan potensi kita sebagai guru, orang tuanya di depan kelas untuk mau belajar memahami. Kontrol yang saya katakan adalah termasuk kontrol diri kita mempelajari hal yang terbaik yang harusnya kita berikan kepada siswa. Karena jika tidak, contohnya saja tentang menata norma di dalam kelas. Kita tahu bahwa pendidikan itu sesungguhnya membekali hal-hal yang harusnya kita jaga dan kendalikan. Apa-apa yang sudah ada potensi sebenarnya sudah ada dalam diri mereka. Kita hanya memberikan batasan. Seperti yang kata Bu Epa, saya paham maksudnya, kok selalu happy ending sih? Ada dong yang membuat mereka yang jelek berubah gitu ya. Nah itu ada yang namanya scaffolding. Scaffolding itu ketika kita misalnya menerapkan, kita baru dapat pengajaran baru nih, segitiga restitusi, tapi nggak berakhir di endingnya itu, Bu Epa, yang pernah saya dapatkan dari guru saya juga gitu. Jadi scaffolding itu adalah jembatan penghubung sampai akhirnya kita bisa. Filosofinya seperti kita membersamai Ananda belajar berjalan gitu. Ada norma yang di dalam visi kita tuh mereka harus mampu di titik itu, menghargai misalnya dalam integrasi mata pelajaran, dalam keseharian ada tatih-tatih kita gitu loh, pendampingan kita yang harus kita berikan agar mereka itu sampai pada norma yang sesuai di masyarakat. Seperti yang kata Ki Hajar Dewantara, kita harus menumbuh kembangkan ya sampai manusia itu mencapai level kebahagiaannya di dunia dan akhirat, selamat gitu. Jadi menurut saya pribadi, terima kasih semangat juangnya adik-adik semua, ikut bangga, ayo sama-sama wujudkan visi 151 gitu. Yang bisa Kakak ucapkan sekali lagi, kita nggak bisa
bangun kelas sendiri. Tidak ada kelas 1 yang hebat, kelas 6 yang hebat, kelas 4 yang hebat, kecuali kelas 1 sampai 6-nya memiliki visi yang sama gitu. Jadi ayo mari sesuai dengan budaya kontrol ini mulai mengontrol diri, termasuk dalam belajar, mengasah dan menambah wawasan hasanah kita demi keberpihakan kepada murid, agar kita berusaha terus untuk menjadi guru-guru yang bahagia di depan murid kita. Gitu. Terima kasih. Sari, nah, Kita selesai. anggap itu. Iya, kakak. Iya. Baik, terima kasih Kak Eci atas tanggapannya, luar biasa sekali. Terima kasih juga Kak Eci atas dukungannya. Jadi adik-adik semua, benar seperti yang disampaikan Kak Eci tadi, Ibu Eci tadi, bahwa harapannya nanti kita bersama-sama dalam mencapai visi dari satu sekolah. Jadi bukan lagi kelas 1 yang hebat, kelas 2 yang hebat, atau kelas 6 hebat. Nah, jadi kita semua bersama-sama saling bahu-membahu bagaimana kita mencapai visi dari sekolah ini. Dimulailah dari dengan mewujudkan visi yang kita miliki. Terakhir sebelum ditutup, saya mohon untuk satu orang untuk menceritakan atau memberikan refleksi dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, kegiatan refleksinya bisa diceritakan apa peristiwa yang sudah dilakukan, bagaimana perasaannya, apa pelajaran yang didapat, serta bagaimana penerapan ke depannya. Siapa yang bersedia? Mungkin tadi ada yang lupa deh. Ya. Mungkin boleh kita mulai terapin. Kalau dulu kan sebenarnya sudah pengen menerapkan, hanya saja kita menyadari bahwa tadi ketinggalan dikit. Sebenarnya waktu kita pendidikan sama Bu Fitri, sama Bu Seri sudah sangat ingin menerapkan budaya tidak ada hukuman gitu. Cuman kami menyadari bahwa kita pun berproses belajar. Bukan hak kami untuk memaksakan suatu keinginan, ayolah, masa ini tidak ngerti gitu, enggak ya. Jadi ayo sudah punya pandangan yang sama melihatnya. Kita mungkin mulai tipis-tipis budaya di hari Senin, tapi kita butuh kolaborasi rekan-rekan dari kelas 1. Artinya gini, kita punya paguyuban kelas. Jadi monggo, yang saya bilang scaffolding itu kita memang gak cukup yang besok ingat upacara apa yang harusnya dilakukan besok apa gitu kan ya. Jadi boleh diingatkan terus apa yang mereka harus bawa. Jadi kita tes kayak gitu deh. Jadi nggak ada lagi yang berdiri di depan situ atau dengan ucapan misalnya kita kurang-kurangin lah. Kalau ini maka bapak kan ini gitu misalnya ya. Jadi tidak ada lagi artis-artis yang lebih dari pembina upacara kadang-kadang gitu ya. Jadi pelan-pelan kita geser budayanya jadi lebih positif, tentunya dengan pemahaman yang bersama yang lebih baik. Baik, sama dengan harapan Kak Eci tadi. Jadi semoga nanti ke depannya kita bisa menghilangkan hukuman-hukuman tadi. Nah, mengubah bagaimana menciptakan disiplin positif di sekolah kita. Nah, dulu mungkin cuma Kak Eci, Kak Seri, Kak Bu Fitri yang punya pemahaman ini. Nah, jadi kalau mereka memaksakan mungkin kita langsung menganggap tidak sependapat. Nah, tapi setelah pertemuan ini harapannya kita semua punya pandangan yang sama. Kontrol ego tadi kan? Iya. Tadi ada kontrol posisi kontrol guru, kita bisa berubah menjadi posisi manajer, terus memahami bahwa setiap tindakan punya tujuan, dan terakhir kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, kembali Bapak Ibu, saya minta perwakilan, ada yang mau menyampaikan refleksi? Kemudian, belum ngomong. Boleh berdiri.
memberikan refleksi tentang peristiwa apa yang telah kita lakukan pada siang hari ini, yaitu di mana peristiwanya yaitu sama-sama kita mengetahui tentang atau menelaah tentang budaya positif, di mana kita semua di sini punya kontrol diri sendiri. Kita sebagai guru tidak bisa menuntut anak untuk melakukan sesuatu di mana di dalam hatinya itu tidak ada kesadaran dirinya. Oleh karena itu tadi dijelaskan juga kita sebagai guru harus yang bersifat manajer, di mana tidak ada hukuman, tetapi kita bisa melakukan konsekuensi. Nah, perasaan setelah saya mendapatkan ilmu yang telah dibahas tadi, saya merasa banyak sekali mendapatkan ilmu. Tentunya ilmu ini akan saya terapkan ke depannya, di mana kalau kita sebagai guru ini bukan sebagai guru yang pengancam, tetapi kita sebagai manajer tadi. Dan penerapan ke depan tentunya kita masih juga sama-sama belajar untuk menjadi guru yang lebih berpihak kepada peserta didik. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sedikit wejangan ketua dari PPL. Jadi harapannya kalau kami kan yang sudah jadi guru ini mulai dari suatu kesalahan. Jadi kami sudah salah, kami mau mulai memperbaiki diri. Jadi harapannya kepada adik-adik PPL itu sudah punya modal awal dalam untuk besok menjalani perannya sebagai guru. Tidak lagi menerapkan apa-apa yang sudah salah tadi, yang sudah kita bahas tadi. Jadi sudah punya modal yang lebih dari kami yang sudah melakukan kesalahan ini. Baik, penutup dari Bu Sari, silakan. Oke, jadi kita akhiri pertemuan kita kali ini. Jadi harapan kami ya seperti tadi, mari kita ciptakan ekosistem yang positif di SD Negeri 151, menjadi guru yang memiliki kontrol yang lebih berpihak kepada peserta didik. Kemudian juga menanamkan keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas yang bersifat satu arah. Jadi demikian, karena tadi dibuka oleh pantun, jadi sekarang ditutup oleh pantun. Boleh. Biasanya diucap Buah nanas, buah ceri, cakep, dicampur gula, enak sekali. cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu kembali. Burung dara, burung cendrawasih, Cakep. cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi sama Bapak hari ini. Nah, jadi pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Nah, di mana dengarnya? Ayo, yang bilang pernah atau asal jawab pernah aja. Ya, Alvariel. Kata Alvariel, keyakinan itu adalah kepercayaan. Betul nggak? Benar. Ya, jadi kita yakin pada Tuhan. Berarti kita percaya akan Tuhan. Nah, itu keyakinan. Nah, maka hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang mana berlaku untuk di dalam kelas kita kelas 6A. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, Bapak minta semuanya membuat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Peraturan kelas dulu kita buat. Misal tidak boleh datang terlambat, misal. Ya, kita buat dulu peraturan kelas. Ngerti tugasnya? Ya, kalau bagiin kertasnya satu-satu.
pengaturan. Buat apa barusan? Pengaturan. Bapak bacain ya. Nanti yang sama kita satukan. Sama-sama yang buat. Nah, jadi berdasarkan peraturan ini kita ubah dulu menjadi kalimat yang lebih positif. Bagaimana kalimat yang lebih positif? Dengan menghilangkan kata tidak atau jangan. Kita ubah. Contoh, tidak telat masuk kelas. Maka kalimat lebih positifnya Masuk kelas dengan tepat waktu. masuk kelas tepat waktu. Begitu. Ya, itu yang positif. Masuk kelas tepat waktu. Kita sudah sama-sama menandatangani keyakinan kelas 6A. Nah, berarti semuanya sudah sepakat, sudah setuju dengan apa yang akan kita jalani ke depannya. Sampai nanti kelulusan, amin. Nah, ini akan kita pegang terus. Ini akan kita bahas terus. Oh, misalnya nanti ada yang ribut. Kayak mana nilai keyakinan kelas kita saling menghargai, Pak? Nah, apakah kita saling menghargai? Belum, Pak. Nah, nanti akan dibahas terus. Pokoknya semua akan kembali ke keyakinan kelas kita. Bagaimana kelas kita mau dibentuk ke depannya. Ya, ini udah disepakati semua. Nah, itulah keyakinan kelas kita. Alhamdulillah sudah terbentuk. Nanti akan Bapak cetak dalam bentuk spanduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum dari kelas 6A. Menurut saya belajar dengan Pak Tio itu menyenangkan karena cara pola belajarnya itu dengan memakai infokus. Jadinya kayak bisa menjadi kayak paham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Bahaya dari kelas 6A. Saya menyampaikan hasil diskusi belajar dengan Pak Tio. Dengan Pak Tio kami belajarnya sangat menyenangkan, mudah dipahami dan juga memakai modul fokus menjadi lebih mudah. Lalu kami dan Pak Tio sangat menyenangkan juga mempelajari MTK. Jadi kami lebih suka mempelajari MTK dengan Pak Tio. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amel dari kelas 6A. Saya ingin memberi pendapat tentang belajar dengan Pak Tio. Belajar dengan Pak Tio menggunakan permainan-permainan yang seru sehingga saya bisa mendapat lebih paham. Dan dengan Pak Tio saya jadi mengerti tentang semua pelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.